Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Nah, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang jujur aja sering banget kita lewati makna mendalamnya. Makna sejati ibadah kurban. Seringkali kan, rutinitas tahunan ini bikin kita cuma terjebak pada aktivitas fisiknya aja, sampai kita lupa nangkep esensi di baliknya. Jadi, di eksplorasi kita kali ini, mari kita sama-sama kupas tuntas dimensi spiritual yang tersembunyi dari ibadah kurban. Percaya deh, apa yang bakal kita bahas hari ini mungkin banget bisa mengubah cara pandang kita selamanya soal ibadah yang satu ini. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih. Coba dipikir-pikir lagi, apakah kurban itu cuma sekedar tentang daging dan darah? Kalau kita perhatiin, setiap kali bulan Zulhijjah tiba, topik apa sih yang paling ramai dibicarain? Biasanya kan nggak jauh-jauh dari berita harga sapi yang naik, diskusi soal berat kambing si A atau si B, atau ya seberapa banyak kupon daging yang bakal dibagi-bagiin. Wajar sih kita mikirin itu, karena itu emang bagian penting dari pelaksanaannya. Tapi mari kita jujur sama diri kita sendiri. Kalau fokus kita cuma berhenti di urusan nimbang berat hewan ternak dan bagi-bagi dagingnya, bukankah kita kehilangan sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa besar? Melalui pembahasan ini, kita bakal geser sedikit fokus kita. Kita akan beranjak dari sekedar ngomongin hukum-hukum fisik menuju sebuah perjalanan batin yang nyatanya jauh lebih berlapis dan mendalam. Buat memahami ini, kita harus balik ke dasarnya dulu. Secara linguistik, kata kurban itu ternyata berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu koroba. Kalian tahu artinya? Artinya itu dekat atau mendekat. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Tujuan paling puncak dari ritual menyembelih hewan ini, pada dasarnya bukanlah sekedar tindakan fisik memotong hewannya itu sendiri. Tindakan fisik itu ibaratnya cuma kendaraannya aja. Tujuan utamanya atau esensi sejatinya adalah sebuah upaya sadar dari kita sebagai hamba untuk mendekat kepada Allah. Coba bayangin, kalau kita menyembelih hewan yang harganya sampai puluhan juta rupiah, tapi hati kita nggak bergeser 1 sentimeter pun jadi lebih dekat dengan Sang Pencipta, ya secara harfiah kita kehilangan makna terdalam dari kata koroba itu sendiri kan? Nah, biar kita bisa benar-benar nyampe ke titik kedekatan itu, para ulama sufi membagi pemahaman ibadah ini ke dalam 4 lapisan yang progresif. Bayangin aja, ini tuh kayak kita lagi ngupas bawang. Atau ya kayak lagi naiki anak tangga spiritual gitu. Di anak tangga pertama ada syariat, ini aturan atau hukum fisiknya. Terus kita naik ke tarekat, yaitu jalan spiritualnya. Habis itu kita tembus ke lapisan yang lebih dalam, namanya hakikat, kebenaran batinnya. Dan akhirnya, pas di puncak tangga, ada yang namanya ma'rifat, sebuah kesadaran puncak. Pemahaman dari para ulama ini benar-benar nyadarin kita kalau ibadah itu tuh punya kedalaman. Kita nggak bisa cuma berhenti di permukaan atau santai-santai di anak tangga pertama aja. Kita harus terus jalan menembus lapisan-lapisan ini buat mencapai pemahaman yang utuh. Yuk kita bedah satu-satu biar lebih jelas. Gini, mari kita lihat gimana dua lapisan terluar ini saling melengkapi. Di satu sisi kita punya syariat. Ini tuh fondasi fisik yang mutlak banget diperlukan, yang ngatur semua hal praktis, mulai dari harus menyembelih hewan ternak yang sah secara aturan, sampai mastiin waktunya tuh pas di tanggal 10-13 Dzulhijjah. Tanpa syariat ini, ibadahnya nggak akan sah secara hukum Islam. Tapi, di sisi lain kita punya tarekat. Nah, disinilah perjalanan spiritual kita mulai jalan. Tarekat tuh nggak lagi cuma ngomongin soal tanggal kalender atau jenis hewannya aja, tapi lebih ke mengambil makna simbolik di balik ritual itu sendiri. Pas kita memotong hewan di tingkat syariat, di tingkat tarekat, kita tuh sebenarnya lagi menapaki jalan spiritual dengan meneladani ketaatan mutlak dari Nabi Ibrahim. Kita mulai sadar, oh ternyata ada narasi besar tentang pengorbanan di balik sebilah pisau dan seekor hewan ternak ini. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi pas kita masuk lebih dalam lagi ke lapisan ketiga, yaitu hakikat? Di tingkat hakikat ini, dengerin baik-baik ya, hewan yang lagi kita sembelih itu sebetulnya bukan kambing atau sapi yang ada di lapangan, melainkan sifat kebinatangan yang bersarang di dalam diri kita sendiri. Ya, bener banget, kita lagi menyembelih nafsu kita yang ada habisnya, ego kita yang selalu pengen menang sendiri, kesombongan yang kadang bikin kita ngerasa lebih hebat dari orang lain, kemarahan yang susah dikontrol, sampai kecintaan kita yang buta banget sama harta duniawi. Hakikat ini nuntut kita buat berani ngaca dengan super jujur. Darah yang tumpah ke tanah itu sebenarnya adalah simbol dari matinya sifat-sifat individualistis dan semua racun yang ada di dalam jiwa kita. Ini benar-benar sebuah bentuk pembersihan diri yang sangat intim dan personal. Dan buat memperkuat pemahaman soal hakikat tadi, Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 37 dengan sangat tegas ngingetin kita kayak gini. Daging dan darah tidak akan sampai kepada Allah, yang sampai adalah ketakwaan dan keikhlasan hati kita.
Kalimat ini punya bobot spiritual yang luar biasa berat. Ayat ini secara gamblang ngasih bukti tekstual yang langsung matain ilusi kita selama ini. Allah itu nggak butuh daging sapi yang paling gemuk. Allah nggak ngelihat seberapa banyak darah yang mengalir membasahi tanah. Satu-satunya mata uang yang berlaku di hadapannya, satu-satunya hal yang benar-benar terbang menembus langit dan sampai kepadanya. Itu cuma ketakwaan dan keikhlasan murni dari hati kita. Nggak lebih, nggak kurang. Terus, di mana dong garis akhir dari semua perjalanan ini? Nah, kita tiba di puncak spiritual yang paling tinggi, yaitu lapisan keempat, ma'rifat. Pada tingkat ini, hati seorang hamba benar-benar merasakan kedekatannya sejati dengan Allah. Seseorang yang udah mencapai ma'rifat dalam kurbannya, dia nggak lagi menyembelih hewan karena sekedar takut dosa. Dia juga nggak ngelakuin itu cuma buat ngejar pahala atau apalagi nungguin pujian dari tetangga sekitar. Nggak sama sekali. Dia melakukannya murni karena ada kesadaran utuh bahwa dia selalu dilihat dan diawasi oleh Allah. Ada rasa kehadiran Tuhan yang luar biasa kuat dan langsung dalam setiap helaan napas dan pengorbanan yang dia lakuin. Ini tuh puncaknya keindahan beragama, di mana cinta dan kesadaran penuh akan kehadiran Sang Pencipta menjadi satu-satunya motor penggerak di dalam jiwa. Jadi kalau kita rangkum semua yang udah kita bahas, perbandingannya benar-benar kontras banget. Di satu sisi, pemahaman yang dangkal cuma akan bikin ibadah kurban ini jadi rutinitas sekedar memotong hewan. Benar-benar cuma transaksi fisik aja yang diulang-ulang setiap tahunnya. Tapi di sisi lain, kalau kita berhasil naik lewat tangga ma'rifat tadi, kurban ini akan menjelma jadi sebuah simbol penyerahan diri yang total. Persis kayak kisah historis luar biasa antara Nabi Ibrahim dan putra kesayangannya, Nabi Ismail. Bayangin aja, keikhlasan macam apa coba yang dipunya Nabi Ibrahim sampai beliau rela ngorbanin hal yang paling dia cintai di dunia ini. Di tingkat tertinggi ini, ketika kita akhirnya berhasil menyembelih ego kita sepenuhnya, yang tersisa itu cuma rasa kebersamaan, sebuah persatuan batin yang luar biasa. Gak cuma kedekatan kita secara vertikal dengan Allah, tapi juga kasih sayang yang tulus secara horizontal dengan sesama manusia. Sebagai penutup dari eksplorasi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama secara mendalam. Pada momen Idul Adha ini, apa sih yang sebenarnya sedang kalian sembelih? Apakah itu cuma seekor hewan ternak di halaman masjid? Ataukah kalian udah siap buat benar-benar menyembelih ego, kesombongan, dan segala sifat kebinatangan di dalam diri kalian demi mencapai kedekatan sejati dengan Sang Pencipta? Coba deh direnungkan. Semoga pembahasan kita kali ini mampu memperdalam pemahaman spiritual kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.